Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat. Inilah pada pagi hari ini kita pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk kepada materi kita, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dan diberikan Allah kemudahan dalam memahami materi hari ini. Itu mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu berkenaan dengan jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar materi kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasar mengenai pengetahuan, kita diharapkan bisa memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk kompetensi keterampilan, kita diharapkan bisa mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Itulah kompetensi dasar kita pada hari ini berkenaan dengan materi kita. Di sini apa indikator ketercapaian kompetensi itu? Maka di sini kita diharapkan bisa merinci tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terus memilih dalil nakli mengenai sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terus menyusun informasi tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dari berbagai sumber. Terus memperjelas dalil nakli, ketentuan, tata cara, dan manfaat sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terus merumuskan prosedur praktek pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu melalui pembelajaran siswa dapat menelaah pengertian sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dengan benar. Kemudian melalui pembelajaran siswa dapat memilih dalil tentang sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dengan benar. Kemudian melalui pembelajaran siswa dapat merinci macam-macam sujud dengan benar. Kemudian melalui pembelajaran siswa dapat merinci ketentuan sujud syukur dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran siswa dapat menemukan hikmah sujud syukur dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya, setelah pembelajaran siswa mampu merinci ketentuan sujud sahwi dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran siswa dapat menemukan hikmah sujud sahwi dengan benar. Kemudian melalui pembelajaran siswa dapat merinci ketentuan sujud tilawah dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran, siswa dapat menemukan hikmah sujud tilawah dengan benar. Kemudian, setelah pembelajaran, bersama guru dan siswa dapat menunjukkan contoh-contoh penyebab pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Kemudian, setelah pembelajaran, bersama guru siswa dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Itulah tujuan pembelajaran dari materi kita yang akan kita bahas. Kita masuk kepada materi. Materi ini yaitu berkenaan dengan sujud syukur. Apakah sujud syukur itu? Jadi
sujud syukur itu artinya sujud terima kasih karena mendapatkan nikmat atau keuntungan, atau karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Sujud syukur hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sujud syukur itu adalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya, an Abi Bakratin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yassarahu au basyarahu bihi kharan sajidan syukran lillah wahu Abu Daud. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau terus sujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ketika mendapatkan kabar baik, maka Rasulullah SAW melakukan sujud yang dinamakan sujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita lihat banyak pemain bola ya, sekarang yang lagi heboh itu pemain bola, apabila mereka ngegolkan ke gawang lawan, maka mereka melakukan sujud, yaitu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut jumhur para ulama sependapat, ihwal sunnahnya mengerjakan sujud syukur. Jadi ulama sepakat mengenai melakukan sujud syukur. Sujud syukur itu disunahkan dalam dua kondisi, yaitu ketika adanya anugerah atau nikmat yang baru, seperti seorang mendapat hidayah masuk Islam, atau umat Islam mendapat pertolongan, atau kelahiran anak dan lain-lainnya. Kedua, ketika tercegah atau terhindarnya musibah seperti selamat dari kecelakaan tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat, atau selamat dari pembunuhan dan lain-lain. Itu yang menyebabkan, dua kondisi yang menyebabkan disunahkannya untuk melakukan sujud syukur. Ya, selanjutnya hikmah dan keutamaan melakukan sujud syukur. Hikmahnya pertama, ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat. Kedua, membuat umat Islam lebih menyadari kuasa Allah atas hidupnya, bahawa Allah menguasai hidup kita. Tiga, tidak sombong atas pencapaian dunia. Semua apa yang ada di dunia ini, hidup kita, dan semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud dua kali sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika kita lupa perkara-perkara solat. Sahwi artinya lupa. Jadi menurut bahasa, sahwi itu artinya lupa. Jadi sebab-sebab sujud sahwi antara lain, kita ketinggalan tasyahud pertama. Jadi Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra khamsan faqila lahu azida fi shalah faqala la wa ma zalika faqalu sallaitu khamsan fasajada sajdataini rawahu Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sesungguhnya Nabi SAW telah solat zuhur 5 rakaat. Maka orang bertanya kepada beliau. Jawab beliau, tidak. Mereka yang melihat beliau solat berkata, engkau telah solat 5 rakaat. Mendengar keterangan mereka yang demikian, maka beliau terus sujud 2 kali. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ini dalil dari
sunnahnya sujud sahwi apabila kita ragu dengan jumlah rakaat solat kita. Kedua, keraguan-raguan tentang jumlah rakaat. Maka sebagian ulama menjelaskan bahawa sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kapan tempatnya dilaksanakan? Yaitu sesudah memberi salam, bukan sebelumnya. Ini ada ulama. Tapi yang Imam Syafi'i menjelaskan bahawa sujud sahwi itu setelah pembacaan tasyahud akhir sebelum salam. Itulah tentang sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi iaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi itulah tentang sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Hikmah sujud sahwi di kehidupan sehari-hari. Ini hikmahnya. Hikmahnya itu menyempurnakan kekurangan dan keteledoran dalam pelaksanaan solat. Jadi kita untuk menyempurnakan solat, ragu-ragu dengan jumlah rakaat atau meninggalkan sunnah abadnya, itu menyempurnakan kekurangan solat. Menggenapkan pahala solat, hikmahnya. Terus menghinakan setan. Jadi setan terhina dengan sujud sahwi. Karena dia menanamkan kewaswasan, keraguan-raguan. Tapi dapat kita sempurnakan solat kita dengan sujud sahwi. Dengan melakukan sujud sahwi, seorang bisa menyadari bahawa setiap manusia itu tidak pernah luput dari khilaf atau lupa. Selanjutnya, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Artinya, menurut bahasa, sujud bacaan. Menurut istilah yang dimaksud sujud tilawah yaitu disunahkan sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah. Begitu juga bagi mereka yang mendengarkannya. Sabda Rasulullah SAW, An ibni Umar anan Nabi SAW kana yaqra' alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajadati kabbara wa sajjadana ma'ahu. Artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika beliau melalui membaca ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud. Kami pun sujud pula bersama-sama beliau. Ini dalil sunnahnya sujud tilawah. Jadi sunnah sujud tilawah ini dalilnya hadis dari At-Tirmizi. Bacaan apa yang dibaca ketika sujud tilawah yaitu sajada wa hiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa hu Tirmizi. Jadi apa yang dibaca itu, aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membuktikan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Jadi inilah bacaan sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada rukunnya. Sujud tilawah, rukun sujud tilawah di luar solat adalah niat takbiratul ihram, sujud dan memberi salam sesudah sujud. Jadi sujudnya satu kali. Jadi niat untuk sujud, melakukan sujud tilawah, terus sujud membaca sajada wa hiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi itu yang dibaca, langsung memberi salam ke kanan itu sekali, ke kiri satu kali. Inilah ayat-ayat sajadah, syarat-syarat apabila kita melakukan sujud tilawah. Ini seperti sujud dari hadas najis, dan kita harus keadaan suci. Syaratnya menghadap ke kiblat,
dan menutup aurat. Apabila kita ketemu ayat-ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud satu kali. Iaitu akhir surah Al-A'raf ayat 206, surah Al-A'raf ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Insyirah ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60. Ini di antara ayat-ayat sajadah. Apabila kita mendengarkan, disunahkan kita untuk sujud tilawah. Ini di dalam Al-Quran itu sudah diberi tanda. Ayat-ayat sajadah itu ditandai dengan tulisan sajdah. Jadi sajdah, kalau ada ketemu bacaan sajdah ayat tanda, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apa hikmah sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah dapat pahala sunnah. Ketika kita mendengar ayat sajadah, kita sujud, maka mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh syaitan. Ya. Jadi orang yang melaksanakan sajadah, sujud sajadah itu akan dijauhi oleh syaitan. Jika sudah dijauhi oleh syaitan, maka kita akan mudah terhindar dari godaan syaitan yang durhaka, menuju kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan soal-soal di Google Form, LKPD Google Form dan LKPD interaktif kita. Akan dikirim linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.